Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang terhormat Ibu Meta Malihatul Maslahat selaku dosen pengampu mata kuliah Filsafat Ilmu, dan tak lupa juga teman-teman yang saya sayangi. Langsung saja, saya di sini akan mempresentasikan hasil makalah yang telah saya susun yang bertemakan toleransi dalam Al-Quran. Latar belakang. Toleransi antar umat beragama sangat diperlukan dalam menjaga keharmonisan dalam kehidupan bermasyarakat yang terdiri dari latar belakang agama yang berbeda. Tanpa toleransi, tidak mungkin ada kehidupan bersama. Sikap toleransi yang terjadi antar umat beragama Islam dan umat beragama Kristen, Katolik, dan Protestan di perumahan penampungan bersifat personal dan komunal. Jadi di sini adanya suatu toleransi berarti terdapat perbedaan. Salah satunya yang saya bahas di makalah saya yaitu perbedaan antar agama. Dengan demikian, sikap toleransi memiliki batasan-batasan, terutama berhubungan dengan masalah akidah. Ajaran Islam dengan tegas juga melarang para pemeluknya untuk berperilaku seperti para penganut agama lain. Jadi di sini toleransi juga memiliki batas-batas. Agama Islam pun toleransi antar agama lain, tetapi juga memiliki batas. Agama Islam melarang menganut agama lain, karena suatu agama pasti memiliki akidah tersendiri. Namun, pada saat yang sama, Islam pun menyerukan untuk menghormati dan melihat orang yang berbeda agama sebagai pribadi yang utuh dengan semua hak dan kewajibannya yang mesti dihargai. Yang menjadi rumusan masalah yaitu, pertama, bagaimana sih pengertian toleransi itu? Yang kedua, bagaimana batas-batas ajaran Islam tentang toleransi antar umat beragama? Yang ketiga, bagaimana landasan toleransi dalam Al-Quran? Pembahasannya yaitu A. Pengertian toleransi. Toleransi yang berarti kelonggaran, kelembutan hati, keringanan, dan kesabaran merupakan dari bahasa Latin tolerantia, yang secara istilah toleransi mengacu pada sikap terbuka, lapang dada, suka, rela, dan kelembutan. Toleransi beragama adalah toleransi yang mencakup masalah-masalah keyakinan dalam diri manusia yang berhubungan dengan akidah atau ketuhanan yang diyakininya. Meyakini atau memeluk agama atau mempunyai akidah yang dipilihnya masing-masing, serta memberikan penghormatan atas pelaksanaan ajaran-ajaran yang dianut atau diyakininya adalah sebuah kebebasan yang harus diberikan seseorang. Toleransi beragama merupakan realisasi dari ekspresi pengalaman keagamaan dalam bentuk komunitas. Menurut Joachim Walsh, ekspresi pengalaman keagamaan dalam bentuk kelompok ini merupakan tanggapan manusia beragama terhadap realitas mutlak yang diwujudkan dalam bentuk jalinan sosial antar umat seagama ataupun berbeda agama, guna membuktikan bahwa bagi mereka realitas mutlak merupakan elan vital keberagamaan manusia dalam pergaulan sosial, dan ini terdapat dalam setiap agama, baik yang masih hidup bahkan yang sudah punah. Jadi seperti yang dibahas yang lalu, toleransi itu berasal dari bahasa Latin tolerantia, yang berarti kelonggaran, kelembutan hati, keringanan, dan kesabaran, atau kebebasan seseorang. Bertoleransi antar agama berarti menghargai antar agama satu dengan yang lain. Selanjutnya yaitu batas-batas toleransi antar umat beragama. Toleransi mengandung pengertian kesediaan menerima kenyataan pendapat yang berbeda-beda tentang kebenaran yang dianut.
bukan pada prinsip agama yang dianutnya, akan tetapi dapat menghargai keyakinan orang lain terhadap agama yang dipeluknya, serta memberi kebebasan untuk menjalankan apa yang dianutnya dengan tidak sinkretisme. Jadi di sini toleransi itu mengandung kesediaan menerima kenyataan pendapat, berarti tidak ada pemaksaan di dalamnya. Kalau ingin agama si A juga si A, si B, si B. Seperti yang terkandung dalam surah yang ayatnya berbunyi lakum dinukum waliyadin, untukmu agamamu dan untukku agamaku. Begitu. Toleransi antar umat beragama dapat diwujudkan dalam bentuk antara lain. Yang pertama yaitu saling menghormati. Kita diwajibkan untuk saling menghormati antar agama satu dengan agama lain. Yang kedua, memberi kebebasan kepada pemeluk agama lain dalam menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya. Yang ketiga, tolong-menolong dalam hidup bermasyarakat. Meskipun demikian, antar umat beragama dapat diwujudkan sebagaimana tersebut di atas. Tetapi bukan berarti dalam melaksanakan toleransi ini dengan mencampur adukan antara kepentingan sosial dan akidah. Dalam melaksanakan toleransi, ada batasan-batasan tertentu. Meskipun kita diperbolehkan toleransi pada agama lain, tapi demikian juga ada batasan-batasannya. Tidak hanya toleransi dan begitu kita bisa menganut agama lain. Itu gak bisa. Kita harus memiliki prinsip akidah. Kan masing-masing agama memiliki akidah tersendiri. Nah, kita tidak diperbolehkan, bahkan Islam mengharamkan, melarang untuk menganut agama lain. Yang ketiga yaitu landasan toleransi. Dari kajian bahasa di atas, toleransi mengarah kepada sikap terbuka dan mau mengakui adanya berbagai macam perbedaan, baik dari sisi suku bangsa, warna kulit, bahasa, adat istiadat, budaya, bahasa, serta agama. Ini semua merupakan fitrah dan sunatullah yang sudah menjadi ketetapan Tuhan. Landasan dasar pemikiran ini adalah firman Allah dalam Quran surah Al-Hujurat ayat 13. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum innallaha 'alimun khabir. Yang artinya, hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal. Kesimpulannya yaitu toleransi dalam Islam yang dijelaskan dalam Al-Quran dan tafsir adalah toleransi sebatas menghargai dan menghormati pemeluk agama lain, sebatas menghargai atau menghormati, tidak lebih, tidak dengan mengikuti ajaran agama lain. Tidak sampai pada sinkretisme, Islam memiliki prinsip-prinsip dalam toleransi ini, yakni menyatakan bahwa satu-satunya agama yang benar adalah Islam. Islam adalah agama yang sempurna dan Islam dengan tegas menyatakan bahwa selain dari Islam itu tidak benar atau salah dan sebagainya. Toleransi Islam dalam hal beragama adalah tidak adanya paksaan untuk memeluk agama Islam. Kemudian toleransi Islam terhadap hidup bermasyarakat dan bernegara, yaitu Islam membolehkan hidup berdampingan dalam hal bermasyarakat bernegara selama mereka tidak memusuhi dan tidak memerangi umat Islam. Dalam hal ini, umat Islam diperintahkan berbuat baik dan menjaga hak-hak mereka dan sebagainya. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan atau kehilafan dalam saya bertutur kata, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.